Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan di tingkat dasar merupakan ujung tombak menghadapi tantangan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Berdasarkan data kunjungan ibu hamil di Puskesmas Merdeka, angka kejadian ibu hamil anemia cukup tinggi. Hal ini perlu perhatian mengingat besarnya dampak buruk anemia pada wanita hamil. Dan saat ini telah hadir bersama kita Kepala Puskesmas Merdeka Palembang, Dr. Desti Aryani MKes dengan inovasinya Meyangbu, Merdeka Sayang Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Iya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah ya. Sehat. Ini Ibu inovasinya sangat luar biasa, Meyangbu ya. Merdeka Sayang Ibu. Iya, bisa dijelaskan Ibu mengenai inovasi ini? Iya, jadi inovasi ini bertolak dari karena Puskesmas mempunyai program untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Iya. Nah, jadi kami berusaha mengetahui apa saja sih faktor-faktor risiko yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi ini. Nah, salah satunya setelah kami pelajari, kami lihat di data dari kunjungan ibu hamil di Puskesmas Merdeka pada tahun 2015, lebih dari 50% ibu hamil itu mengalami anemia. Wah. Nah, jadi di situ pada tahun 2017 kami melakukan inovasi Meyangbu ini, Merdeka Sayang Ibu. Iya. Jadi berlatar belakang karena banyaknya ibu hamil yang kena anemia pada saat kehamilan mereka, Bu ya. Kehamilan mereka. Iya. Oke, Ibu. Ini di inovasi ini siapa saja sih yang terlibat? Iya. Jadi pada kegiatan Meyangbu ini kami melakukan kunjungan rumah. Nah, jadi kunjungan rumah ke seluruh ibu-ibu hamil yang ada di wilayah Puskesmas Merdeka. Jadi Puskesmas Merdeka ini mempunyai 4 daerah binaan, 4 kelurahan. Nah, masing-masing kami bagi penanggung jawabnya bidan, karena kebetulan tenaga bidan kita banyak di Puskesmas Merdeka. Jadi untuk mempunyai tanggung jawab masing-masing di setiap kelurahan bersama timnya. Tentu saja kami tidak bisa bekerja sendiri karena ini kunjungan rumah ya ke masyarakat. Jadi melibatkan Pak RT, kader-kader posyandu untuk menemani kami mengunjungi ibu-ibu hamil itu. Dan untuk mengetahui juga di mana ibu-ibu hamil ya. Kader tahu ada di wilayahnya ada ibu hamil, dia melaporkan ke Puskesmas. Maka akan kami lakukan kunjungan. Iya, jadi ada data Bu ya. Iya, ada data hamil baru nanti petugas dari Puskesmas datang kunjungan langsung Bu. Iya, kunjungan langsung ke rumah. Jadi pada waktu kunjungan rumah petugas kami melakukan pemeriksaan kesehatannya, misalnya kehamilannya, itu kemudian juga melakukan edukasi dan kemudian juga memotivasi kepada ibu-ibu hamil itu agar mau memeriksakan diri ke Puskesmas. Kita tahu kan standar untuk pemeriksaan pada ibu hamil itu ada 10T dan tentu saja tidak bisa semuanya kita lakukan di rumah. Jadi ada beberapa hal yang misalnya pemeriksaan laboratorium itu mereka harus datang ke Puskesmas. Jadi kami bagaimana caranya memotivasi ibu hamil itu. Kebetulan di Puskesmas Merdeka ada spesialis kandungan, ada dokternya juga, ada dokter kandungan. Jadi ini sekalian kepada masyarakat di wilayah Merdeka. Di Puskesmas Merdeka kita punya dokter spesialis kandungan dan punya alat USG. Luar biasa. Iya, jadi kami memotivasi di mana ibu-ibu hamil yang setelah dikunjungi, setelah lakukan pemeriksaan dan edukasi, kami berikan voucher kepada ibu hamil itu agar mau datang ke Puskesmas Merdeka. Kami berikan untuk gratis 1 kali pemeriksaan USG. Wah, luar biasa. Jadi ibu hamil yang datang ke Puskes memeriksakan kandungannya dikasih voucher juga Bu ya. Yang setelah ibu hamil yang setelah kami kunjungi. Yang sudah dikunjungi. Yang sudah dikunjungi di rumah, dia boleh datang ke Puskesmas untuk USG gratis Bu ya. Wah, luar biasa Bu. Karena ada dokter spesialisnya di sana Bu ya. Oke, untuk ibu hamil yang datang ke Puskes Bu, bukan yang dari kita kunjungan ke mereka ya. Dari ibu hamil datang ke Puskesmas, mereka seperti biasa ya pemeriksaan biasa.
itu bayar atau gimana Bu? Nah, jadi kalau mereka punya kartu KIS Ya. tidak bayar. Jadi gratis juga Iya, Bu, gratis ya? juga. Iya. Di Obat-obatannya juga gratis Bu, ya? Obat-obatan gratis. Iya, Ya, bagus sekali Bu. jadi semua yang punya kartu KIS Ya, silakan semuanya berobat. bebas Ya, untuk bebas berobat di puskesmas. Iya Ibu. Setelah adanya inovasi ini Bu, bagaimana sih dampaknya? Jadi alhamdulillah ya, kami selalu melakukan analisa data. Jadi dari tahun 2017 anemia itu 31% dari kunjungan ibu hamil di pusat merdeka itu anemia. Kemudian di tahun 2018 turun. Iya. Dari kunjungan ibu hamil itu turun menjadi 21%, 21,9%. Lumayan signifikan turunnya. Jauh, Iya, signifikan jauh. sekali. Nah, terakhir di tahun 2019 dari ibu-ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas, angka anemianya 13%. Wah, luar biasa. Iya. Dari hampir 50-an persen turun sampai 13% untuk saat ini Bu ya. Iya, karena melakukan pemeriksaan yang 10T tadi, salah satunya adalah tablet tambah darah kan. Iya. Kita Bisa berikan dijelasin tablet Bu, 10T itu apa aja? 10T Iya. itu istilahnya pengukur tensi, Iya. tekanan darah, kemudian tinggi pudus uteri Iya. kehamilan, kemudian tinggi badan si ibu hamil, Iya. berat badan, kemudian denyut jantung Iya. dan kondisi ibu hamil, kemudian ada pemberian tablet tambah darah, ada screening hasil pemeriksaannya, dan kemudian ada telewicara atau konseling. Konselingnya. Ya. Jadi apabila ada sesuatu yang masalah atau apa Bu ya, bisa langsung dikonselingkan Iya, kan? bisa. Iya, karena kadang-kadang kan ada juga yang misalnya di kandungan ibu hamil itu ternyata anaknya kurang berat badan di usia kandungan tersebut. Itulah Iya. salah satu tujuan dari Meyang Bu ini. Jadi kami ingin faktor-faktor risiko pada ibu hamil itu terdeteksi secara dini. Iya, betul. Jadi jangan sampai sudah parah, sudah ini baru kita terdeteksi. Jadi dari awal kita sudah jaga, sudah kita motivasi si ibu hamil untuk menjaga kesehatannya, supaya ibu hamil itu siap dalam kondisi kehamilannya, siap untuk melaksanakan persalinannya, siap dia menghadapi komplikasi bila ada, betul. dan siap menyusui Iya, dan di bayinya. puskesmas udah ada ibu ada dokter spesialisnya untuk konseling pun dengan dokter spesialis Bu ya. Iya, luar biasa Bu. Habis dari puskesmas dapat obat juga Bu ya, gratis. Dapat. Iya, dapat vitamin, dapat vitamin, semuanya dapat ya. tablet tambah darah, Dan dapat kemudian dapat pengetahuan. pemeriksaan laboratorium. Laboratorium gratis juga Bu. Iya, laboratorium. Jadi pemeriksaan laboratorium yang berhubungan pemeriksaan HB-nya tadi untuk berhubungan dengan anemianya, kemudian pemeriksaan protein uri, urinnya, kemudian pemeriksaan juga hepatitis, sipilis, dan hepatitis dan sipilis. Iya, dan itu gratis semua ya. Baik pemirsa di rumah, jika ingin pemeriksaan gratis untuk ibu hamil, untuk pencegahan deteksi dini masalah kehamilan, bisa ke Puskesmas Merdeka ya. Karena semua di situ sudah tersedia dokter spesialis dan semuanya gratis gitu. Iya. Oke Ibu, apakah inovasi Ibu ini sudah diterapkan berapa lama Bu? Jadi kami inovasi ini dimulai dari tahun 2017. 2017. Jadi 2017, 2018, 2019. Nah, di tahun 2020 kita terkendala oleh pandemi ya. Karena tidak boleh kunjungan rumah. Iya. Jadi rumah. pada saat pandemi kemarin seperti apa jadi prosedurnya Bu? Jadi kita cuma WA. Oh, ada WA grupnya juga ya. Dengan kader kita memang ada grup kader. Jadi WA. Jadi bisa konseling lewat WA. Terus untuk pengambilan obat segala macam, apa mereka masih tetap boleh berkunjung ke puskes atau gimana? Boleh. Tetap boleh, tapi mungkin dengan protokol kesehatan. Iya, tetap menjalankan protokol kesehatan. Baik Ibu, apa sih hambatan setelah inovasi ini dijalankan? Mungkin ada hambatan di jalan, ada yang ibu hamilnya tidak datang untuk memeriksakan kandungannya atau seperti apa? Iya. Jadi hambatan memang selalu ada ya. Itu tadi, walaupun kita motivasi, tidak jarang ada juga yang ibu hamil walaupun sudah kita kasih voucher masih tetap tidak mau datang ke puskesmas. Yang lebih terasa lagi pada waktu pandemi ini kan, ya mereka kan takut datang ke puskesmas, dan memang juga kita tidak terlalu menganjurkan kan, kita lebih baik dengan WA, dengan ini jadi konsultasinya by konsultasi, WA ya. Jadi itu. Iya Ibu. Rencana pengembangan selanjutnya seperti apa Bu?
dengan inovasi ini? Apakah ada inovasi lain lagi atau akan digiatkan lagi lebih bagaimana? Jadi dengan inovasi ini kalau untuk Meyangbu kami ada gandeng lagi, ada inovasi lain karena ada lagi yang namanya, tapi nanti mungkin lain kali karena di pemeriksaan ibu hamil ada pemeriksaan laboratorium. Nah makanya kami melakukan laboratoriumnya bersinergi selaras dengan ibu hamil ini. Kami lakukan ada lagi namanya kolak labu lain lagi. Kolaborasi laboratorium dengan kesehatan ibu dan anak. Wah luar biasa Ibu, banyak sekali inovasinya ya. Oke Ibu. Jadi apa sih yang membedakan Meyangbu di Merdeka dengan puskesmas lain Bu? Iya. Kalau program untuk penurunan angka kematian ibunya itu seluruh puskesmas pasti sama karena program nasional. Nah, kami berpikir jalan untuk menuju menurunkan angka kematian ibu itu, makanya kami lakukan Meyangbu itu melakukan kunjungan rumah. Artinya kami harus tahu atau mendata setiap ibu hamil di wilayah kami. Jadi jemput bola ya Bu ya. Jadi berapa ibu hamil kami harus tahu dan ada penanggung jawabnya masing-masing. Bidannya dibagi tanggung jawab setiap kelurahan. Jadi ada tim. Kader pun terikat. Kader, kader kelurahan, kader yang di wilayah itu juga terlibat. Melibatkan Pak RT juga. Jadi bidannya banyak juga Bu ya. Alhamdulillah. Karena mungkin ada apa untuk kunjungan ke rumah-rumah, mungkin apa ada waktunya dibikin apa schedule gitu, 1 bulan 1 kali. Jadi ada jadwal. Memang kan ada jadwal. Jadi ada jadwalnya dan itu juga jadi suatu kendala. Karena satu bidan tidak hanya memegang satu program kan, tapi biar bagaimanapun tetap harus jalan. Luar biasa Bu inovasinya, apalagi dapat voucher yang gratis USG tadi ya Bu ya. Baik Ibu, apa sih harapan Ibu ke depan terhadap program-program yang ada di Puskesmas Merdeka ini? Harapan saya khususnya yang untuk Merdeka Sayang Ibu ini, jadi ibu-ibu hamil saya harapkan tetap menjaga kesehatannya karena angka kematian ibu ya itu merupakan suatu tugas atau suatu masalah di negara kita. Jadi ibu-ibu hamil jangan takut datang ke Puskesmas Merdeka. Sekarang sudah mulai banyak yang datang ke Puskesmas Merdeka. Di kita ada dokter spesialis kandungan, jadi bisa konsul langsung dengan dokter spesialisnya. Luar biasa sekali Ibu. Inovasi yang ada di Puskesmas Merdeka dan juga program-program yang sangat luar biasa. Bu, kami tunggu ya inovasi yang selanjutnya Bu ya. Tetap semangat untuk mendapatkan inovasi-inovasi yang lain lagi. Kami tunggu Bu ya. Terima kasih. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini di podcast kami One Day One Innovation, dan kami tunggu inovasi selanjutnya ya Bu. Kami juga berterima kasih karena sudah diundang pada acara ini. Oke, baik Ibu. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pemirsa di rumah Bu, boleh disampaikan? Kesan dan pesan untuk pemirsa di rumah, karena ini masa vaksinasi vaksinasi lansia ini kita masih belum sesuai dengan target sasaran kita. Jadi harapan kami sebagai petugas kesehatan, sudah dilakukan vaksinasi ya. Jadi sudah bukti bahwa kami sudah divaksinasi semua. Jadi ibu-ibu lansia harap tidak usah takut datang ke Puskesmas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 karena ibu lansia, para lansia ini rentan terhadap penyakit-penyakit ya. Terima kasih supaya anak-anak memperhatikan para orang tuanya. Jadi bawalah orang tuanya datang ke Puskesmas. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini Ibu. Terima kasih. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Baik pemirsa, inovasi Merdeka Sayang Ibu di Puskesmas Merdeka telah memberikan dampak positif dengan turunnya angka kejadian anemia pada ibu hamil yang merupakan salah satu penyebab kematian ibu. Demikian pemirsa, kita masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Pemirsa, salam inovasi. Salam inovasi.